Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami berdoa Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, tangan-Mu Tuhan akan digerakkan Tuhan, saat kami berdoa Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melupakan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Terima kasih Tuhan. Berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagiku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menggerakkan setiap apapun yang kami doakan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Terima kasih. Yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Salam saudara, sebuah sukacita untuk kita jika masih diberi peluang untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di bumi. Mari kita buka di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kepada mereka yang di luar sana yang ingin memberi persembahan, nomor account CST ada di bawah ini. Selamat memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan buat kami sepanjang minggu ini Bapa. Kau berkati semua Bapa, tangan hamba-hamba-Mu yang dapat memberi pada hari ini Bapa, supaya mereka diberkati berlimpah-limpah Bapa. Begitu juga bagi mereka yang tak berkesempatan memberi juga Bapa, Kau berkati mereka juga Bapa, supaya mereka dapat berkesempatan memberi pada minggu akan datang, minggu depan Bapa.
Kami bersyukur Bapa, terima kasih Bapa. Amin. Shalom saudara yang terkasih, jemaat CST yang diberkati Tuhan. Ini saatnya mari siapkan hatimu untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dan anugerah-Mu yang senantiasa ada dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, sekali lagi kami rindu menerima berkat dari firman-Mu. Roh Kudus beri kami roh pengertian untuk kami boleh menangkap yang dari Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan masa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saya percaya kita sudah belajar banyak perkara dari beberapa bulan. Dan khususnya bulan ini kita belajar dari sebuah topik, yaitu doa. Sebuah kuasa dari doa. Nah saudara, hari ini secara khusus kita akan menangkap yang dari Tuhan. Satu topik yang saya berdoa saudara engkau akan diberkati, yaitu kuasa dari doa akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sekali lagi katakan bahwa ketika ada doa dalam hidup kita akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Pada waktu sekali lagi ketika kita ingat saat itu di mana Kristus sedang menghadapi situasi yang sulit. Karena waktunya sudah tiba. Maka pergilah Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Untuk apa saudara? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Saudara, saat itu pula Kristus meminta kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga 1 jam saja. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendapati mereka tertidur. Ternyata murid-murid tidak sanggup untuk berjaga-jaga sekalipun hanya 1 jam. Padahal Tuhan sudah memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Doa adalah sebuah tiang. Doa adalah pondasi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Namun saudara jangan lupa bahwa doa adalah senjata bagi orang percaya, menghasilkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Oleh karena itu jadikan yang namanya doa sebagai gaya hidup kita. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Nah saudara perhatikan, dari sini jelas sekali ditegaskan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi ini adalah sebuah perjuangan atau peperangan yang tidak terlihat. Oleh karena itu senjata kita juga haruslah senjata yang tidak terlihat tapi berkuasa.
Oleh karena itu, senjata yang tepat yang harus dimiliki semua orang percaya, jangan lupa 3 huruf saja, DOE, doa. Amin saudara. Mari buka dalam Efesus 6 ayat 18 berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus berdoa itu setiap waktu dan di dalam roh. Bagaimana doa kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas? Yang pertama, mari kita perhatikan, yaitu ketika doa itu harus lahir dari iman. Sekali lagi, bagaimana doa kita itu bisa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas? Yaitu ketika doamu harus lahir dari iman, saudara. Nah, secara khusus dalam Yakobus 5 ayat 23 itu dikatakan, ayat 23. Secara jelas dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat yang selanjutnya berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara, di sini Rasul Yakobus ingin meyakinkan kepada kita bahwa doa yang lahir dari iman itu kokoh dan kuat. Dan itu akan menyelamatkan orang sakit. Amin saudara. Jadi jangan kita ragu saat berdoa. Saudara jangan ragu saat berdoa. Saudara jangan bimbang. Tetapi percayalah, imani bahwa doa seorang yang lahir dari hati dengan iman yang teguh itu luar biasa. Amin saudara. Bahkan dikatakan lebih teguh dan sangat teguh. Sebab apa? Akan membawa keajaiban. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja. Nah saudara perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya saudara perhatikan, dikatakan buat kita, apa saja yang kamu minta dan doa, percaya kamu telah menerimanya. Doa yang lahir dari iman itu seperti apa? Secara jelas, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman bukan sekedar iman yang keluar dari emosi, saudara perhatikan. Namun iman yang harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Iman yang berarti Anda mengakui ketuhanan Kristus di dalam hidup kita. Sebagai Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita, Ia telah menjadi tempat untuk kita harus bergantung sepenuhnya. Jadi ketika engkau beriman dalam doa, pastikan imanmu bergantung pada Kristus. Ya saudara, ini perkara yang penting. Jadi doa yang lahir dari iman sepenuhnya itu juga bergantung dari apa saudara? Firman Yesus Kristus. Kita, Anda dan saya harus hidup dalam Kristus, harus hidup dalam firman. Maka doamu akan bisa diurapi. Maka doamu akan dituntun dan akan menjadi doa yang luar biasa. Amin saudara. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yohanes berkata apa tadi dalam 1 Yohanes? Sebuah keberanian untuk apa? Untuk percaya. Amin. Kalau engkau doa harus percaya, yakin, harus berani percaya. Amin saudara. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan perhatikan, dan sama sekali jangan bimbang.
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow. Jadi ingat sekali lagi, orang bimbang dia tak dapat apa-apa. Orang bimbang, orang ragu, dia tidak akan dapat apa-apa, saudara. Jadi ini perkara yang sangat penting. Ada beberapa perkara di mana Tuhan izinkan. Sekali lagi saya mengingat bagaimana keajaiban Tuhan. Hari itu dalam 4 bulan yang lalu, keluarga saya di Indonesia mengalami COVID, saudara. Semua mereka masuk dalam hospital. Sekali lagi, sebagai anak adalah kerinduan besar untuk saya boleh pulang dan menjaga mereka. Namun kondisi tidak memungkinkan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Berdama dengan jemaat kami berdoa. Kami berseru. Dalam doa saya datang ke Tuhan dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah iman. Saya berdoa dan mengaktifkan pelayanan malaikat untuk menyediakan dokter terbaik, perawat terbaik, ya, bahkan mencukupkan semua keperluannya. Dan saudara, ajaib, Tuhan mengabulkannya. Tuhan menjawabnya. Wow. Hari itu kami juga berdoa untuk kesembuhan mereka, ya, agar Tuhan mengirimkan bahkan perpanjangan tangan untuk orang-orang yang bermurah hati menolong keperluan Bapak Ibu saya. Dan Tuhan menyediakan. Sekalipun saya di Malaysia, keluarga saya ada di Indonesia, kami terbatas dalam jarak, dalam tempat. Tetapi kuasa Tuhan, ingat, kuasa Tuhan di dalam doa itu nyata. Kuasa Tuhan melalui doa-doa itu tidak terbatasi, saudara. Kuasa doa tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dengan ajaib Tuhan mengutus dan mengirimkan malaikatnya, mengerjakan semua doa yang kita naikkan menjadi jawaban doa yang luar biasa. Wow. Apalagi ada perkara yang penting juga, yaitu ketika engkau yakin berdoa, engkau percaya dan engkau berdoa dalam kesepakatan. Wah, ini penting. Matius 18 ayat 18 hingga 20 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, ingat, ini firman berkata sepakat, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Wow. Saudara, saya mau mendorong apapun yang kau hadapi hari ini, mari berdoa dengan iman yang percaya. Iman yang teguh, jangan bimbang, jangan ragu. Dalam keluarga saya mendorong, mari bergandengan tangan. Mulai hari ini, mari semakin sehati, saudara, semakin sepikir. Sepakat, naikkan doa kerinduanmu, hadapkan itu di hadapan Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan engkau bertanya, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Tapi ubah doa atau persungutanmu di dalam doa-doa itu banyak bersyukur. Saya mau berkata, saudara, ada banyak dimensi dari doa. Ucapan syukur, pujian, penyembahan, sampai kepada doa permohonan dan doa syafaat. Tapi ingat, ucapan syukur adalah sikap dasar sebagai senjata yang kuat melawan setan. Amin, haleluya. Jangan banyak bersungut-sungut, jangan banyak komplain, bersyukur. Apabila kita menyembah Tuhan dan mengungkapkan hal-hal yang membuat kita bersyukur kepadanya, saudara tahu itu akan membuat apa, saudara? Menutup celah terhadap iblis.
itu akan menutup celah terhadap iblis. Dan saudara perhatikan, ketika engkau melakukan doa yang sangat-sangat ajaib, doa di mana engkau percaya, doa dipenuhi syukur, dan saudara tahu bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih besar. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah, ingat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin, amin, amin. Yes, penting sekali. Yang kedua, doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ketika apa? Ketika doamu harus penuh pengampunan. Wow, apa hubungan doa dengan pengampunan? Ini penting saudara. Yakobus 5 ayat 16 jelas berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Saudara perhatikan betapa pentingnya yang namanya pengampunan. Pengampunan akan memberi impact yang besar dalam doa kita. Markus 11 ayat 25 hingga 26 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Perhatikan bagaimana Yesus merangkai kedua kata tersebut, saudara. Kedua ayat ini secara berurutan dikatakan Yesus, yaitu apa? Dan itu bukanlah suatu kebetulan. Apa yang Yesus inginkan? Dia mau kita tahu dan mengerti bahwa pengampunan merupakan landasan untuk bisa menerima keajaiban dari Tuhan. Amin, saudara. Pastikan hari ini engkau sudah mengampuni orang-orang yang bersalah di hatimu. Sebelum berdoa, jangan lupa kita harus lebih dahulu mengampuni orang yang masih mengganjal di hati kita. Bereskan dulu, baru berdoa. Karena jika tidak, iman kita itu seperti terbelenggu, seperti terikat. Dan doa yang kita panjatkan juga tidak bisa membawa hasil apa-apa. Akibatnya, kita tidak terima apa-apa dari Tuhan. Amin, saudara. Satu kali Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali ia harus mengampuni? Jawaban Yesus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Wow. 70 kali 7 menggambarkan apa, saudara? Sebuah keharusan kita untuk bisa terus menerus tanpa batas mengampuni orang lain. Amin. Lawrence berkata, only the brave know how to forgive. Dikatakan, a coward never forgive. It is not in his nature. You will never know how strong your heart is until you learn to forgive who broke it. Wow. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat hatimu sampai kamu belajar mengampuni orang yang menghancurkan hatimu. Wow. Siapa yang hari ini engkau sedang mengikuti online CST, pegang hatimu dan katakan, beri aku kekuatan Roh Kudus. Hari ini aku lepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakitiku. Amin, saudara. Ya, mari belajar. Buka semua blok dalam hidupmu hari ini dengan mengampuni dirimu, mengampuni masa lalumu, dan orang yang menyakiti hatimu. Agar doamu menjadi senjata yang luar biasa. Haleluya, saudara. Jangan lupa, pengampunan itu kunci yang penting. Yang ketiga, doa yang menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas adalah ketika
doa dinaikkan oleh orang yang benar dan yang sungguh-sungguh. Ini bermaksud adalah doa orang yang apa saudara? Hidupnya itu benar. Dan ketika dia berdoa, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar. Perhatikan, doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Ini adalah sebuah statement yang penting kita ambil perhatian. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh, ingat. Elia sama dengan kita. Tetapi bezanya dia bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Siapa yang dimaksud dengan orang benar? Anda dan saya. Yaitu orang-orang yang dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Orang benar adalah mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sehingga mereka dibenarkan. Mereka bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi mereka dibenarkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah Anda sudah termasuk orang benar hari ini? Coba tanya dalam hatimu. Sebagai orang percaya, kita pun dapat mengalami kuasa doa, asal hidup kita juga benar-benar seturut firman Tuhan. Amin saudara. Doamu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan orang berdoa seperti ini. Ketika engkau lihat jiranmu kaya, kemudian kau berkata, Tuhan, ambil hartanya bagi untukku. Wah, itu berarti Anda punya sebuah konsep yang salah. Ya, ada juga berkata, bolehkah saya berdoa seperti ini, Pastor? Tuhan, berikan istri itu kepadaku, istri orang lain, saudara. Boleh? Itu sudah salah, saudara. Amin. Saudara harus jadi orang yang benar. Hidupmu benar, pengertianmu benar. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah melanggar kekudusannya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, mana mungkin Tuhan berikan istri orang kepada engkau. Namanya saja sudah istri orang, saudara. Haleluya. Mulai hari ini jangan salah berdoa. Mazmur 34 ayat 15 berkata apa? Mataku tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya, ingat, kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan itu tertuju kepadamu. Kalau hidupmu itu benar, saudara, saya mau berkata, doamu itu menggoncang hati Tuhan. Doamu itu menyentuh hati Tuhan. Sekalipun mungkin bahasanya sederhana, tetapi hidupmu yang benar itu benar-benar menyentuh hati Tuhan. Amin. Mulai hari ini, pegang ini. Miliki hidup yang benar dan jelas, harus doa sungguh-sungguh. Bukan hanya kita harus hidup benar, namun ingat, sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh doa itu pasti tekun. Betul saudara? Ya, gambaran di mana Elia dikatakan manusia biasa sama seperti kita. Tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Yakobus 5 ayat 17 itu memberi contoh seorang bernama Elia. Ya. Kesungguhannya dalam doa itu luar biasa, memberi impact yang besar. Salah satu contoh seorang raja dalam khususnya kisah Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 berkata, pada hari itu Hizkia jatuh sakit. Ya, saudara, Alkitab berkata dan hampir mati. Wow. Tapi yang ajaib itu apa, saudara? Perhatikan ayat 2. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding
dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3 berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Dikatakan kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ini ajaib ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Wow. Dikatakan aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Wow. Ayat 2 dan 3 itu dikatakan Hizkia berdoa di dinding dan menangis dengan saat. Maknanya apa saudara? Itu bermakna bahwa Hizkia hari itu berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Apakah hari-hari ini ketika engkau merindukan sesuatu, apakah engkau sudah sungguh-sungguh berdoa? Atau engkau doa cincai? Ya, saudara, saya percaya orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia pasti memiliki sebuah apa saudara? Sebuah semangat. Amin. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau pasti bersemangat dalam doa. Ditambah ketika engkau berdoa, engkau percaya, maka saya yakin doamu itu luar biasa. Hari itu Hizkia diperpanjang umurnya. Wow, 15 tahun saudara. Ajaib ya saudara. Baru dengar dia mau divonis mati, dia doa sungguh-sungguh, langsung cepat sekali Tuhan menjawab. Tuhan memperpanjang umurnya. Wow, luar biasa. Kuasa doa. Tuhan sanggup melakukan perkara yang dahsyat lebih dari yang kita pikirkan. Ada amin. Haleluya. Keempat, apakah kunci yang menjadikan doa kita menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas? Ini penting, yaitu harus berdoa dengan motif yang benar. Ingat, doa dengan motif yang benar. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Terkadang keinginan kita menutupi kehendak Tuhan, itulah yang kita doakan. Nah ini hati-hati saudara, macam tadi contoh. Tidak mungkin kita minta istri orang menjadi istri kita, betul saudara? Satu kali mungkin kau boring-boring, Tuhan ganti istriku Tuhan. Kenapa? Karena saudara boring. Ini sudah salah, motifmu itu salah. Dan ini bertentangan dengan hukum Tuhan. Kita memaksa kehendak demi kepuasan duniawi kita. Padahal belum tentu Tuhan menyetujuinya. Haleluya. Motif yang salah dalam berdoa tidak akan ada hasil apa-apa. Kita akan masuk. Saya memberikan sedikit atau explore sedikit bagian hal yang sangat penting. Doa tidak akan dijawab Tuhan sebab apa saudara? Ada beberapa perkara saya temukan. Yang pertama, motif kita salah. Ingat, hasil doa harusnya dipakai untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita saja. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat, niat itu berbicara apa? Motif dari hati. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Jelas, jangan ada motif yang jahat. Kedua, doa tidak akan dijawab Tuhan sebab apa? Kalau kita memberontak. Nah, umat Tuhan jangan memberontak. Hari-hari ini mungkin kau mengalami proses dari Tuhan karena pandemik.
Tapi saya berdoa, jangan pernah memberontak pada Tuhan. Amin. Dalam Ratapan 3 ayat 42 dilukiskan bagaimana hari itu bangsa Yehuda telah memberontak kepada Allah. Sehingga Allah menimbulkan banyak malapetaka, baik kelaparan, pembunuhan, ya, dan sebagainya. Untuk itu saya mau berkata, hari itu kenapa saudara? Karena mereka berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mendengar mereka. Kenapa? Allah lihat mereka memberontak. Sampai ayat itu berkata, Allah menyelubungi dirinya dengan awan. Wow, saudara, Allah tidak bisa menjawab doa mereka. Sisi lain, doa tidak akan dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita sombong, kita tinggi hati. Dalam Lukas 18 itu gambaran ada seorang Farisi berdiri dan berdoa. Di dalam hati dia berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang juga lalim, bukan pezina, bukan juga pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wow, saudara perhatikan. Memang sudah sepantasnya kita senang, betul, jika kita melakukan firman Tuhan dan Tuhan senang. Akan tetapi jika karena itu membuat kita tinggi hati, saya mau berkata, jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Doa dengan meninggikan diri itu seperti dilakukan oleh orang Farisi itu tidak berkenan. Tuhan Yesus sendiri mengakhiri perumpamaannya dalam Lukas 18 ayat 14b berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Haleluya, saudara, pegang ini ya. Ingat itu. Selanjutnya, doa tidak akan dijawab Tuhan sebab apa lagi? Nah, ini penting. Kepada Anda para suami, yaitu ketika suami tidak menghormati istri. Wow, kenapa berimpact, pastor? Sangat berimpact. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dengan jelas berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Saudara, ini jelas sekali. Ini adalah sebuah firman yang tersurat dan jelas kita bisa pahami. Jadi para suami hari-hari ini, mari belajar hormati istrimu. Supaya apa? Supaya doamu jangan terhalang. Ada amin? Haleluya. Ini perkara yang penting. Sisi lain, doa yang menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Yang terakhir, yang kelima, ketika apa saudara? Ketika doa kita sesuai kehendak Tuhan. Wow, ini penting. Doamu biarlah sesuai kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu ketika apa saudara? Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Ingat, bukan kehendak kita, tetapi kehendaknya. Pada saat berdoa tentunya kita rindu Tuhan menjawab doa kita. Tetapi yang terpenting, pada waktu berdoa kita harus dapat berdoa sesuai kehendaknya, bukan keinginan kita. Saudara, salah satu isi dari doa Bapa kami jangan lupa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Biarlah hanya kehendaknya yang boleh terjadi atas hidup kita. Amin saudara. Mari renungkan bahwa hanya kehendak Tuhan yang terbaik. Apa yang mungkin menurut kita baik itu belum tentu akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena Tuhan ingin selalu memberikan apa saudara?
yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik dalam hidup kita. Ketika di Taman Getsemani, Yesus juga berdoa. Supaya apa? Hanya kehendak Bapanya yang boleh terjadi. Walaupun hal ini sangat sulit dilalui, Yesus berserah penuh terhadap kehendak Bapanya. Dan Yesus menjalani semuanya itu. Saudara, saat ini saya akan tutup firman ini, renungan ini, dengan sebuah kisah, saudara. Yaitu ilustrasi dari seorang army, ya, tentara, peristiwa perang yang ada di Korea. Kisah ini tersebar luas di antara para tentara. Tentang seorang tentara muda yang gagah berani menolong rekannya yang terluka parah. Diceritakan hari itu bahwa ada seorang tentara Amerika yang tertembak dan kemudian jatuh di tengah-tengah medan pertempuran. Tentara yang luka ini mengerang, berteriak, sakit, sakit, sakit. Dia meminta pertolongan, tetapi tidak ada tentara yang datang untuk menolongnya. Karena situasi hari itu sangat berbahaya. Ada banyak peluru, ada bom, dan berbagai benda tajam, ya. Itu bertebaran, ya saudara, di daerah medan pertempuran itu. Jika tentara Amerika ini tidak segera ditolong, sebetulnya maka hidupnya bisa saja berakhir hari itu. Situasi sungguh terlalu bahaya untuk mendekati tentara ini. Namun, ada seorang tentara muda yang sebentar-sebentar dia melihat pada jam tangannya. Dan saudara perhatikan bahwa ketika jam itu sudah menunjukkan angka 9, artinya pukul 9 tepat, maka tentara muda ini keluar, dia berlari dengan gagah dan berani menuju tentara yang terluka tadi. Kemudian dia berusaha menolongnya dan menyelamatkannya. Dan memang dengan sekelip mata saja tentara yang sakit ini, yang hampir mati ini tertolong, saudara. Ketika selesai perang, sang komandan pasukan tadi cukup heran. Dan dia mendekati sang tentara muda tadi dan bertanya, "Mengapa kamu tidak segera menolong kawanmu? Mengapa kamu harus menunggu dan melihat jam harus tepat pukul 9? Saudara tahu, dia menjawab kepada komandannya dan berkata dengan tulus, "Sebelum saya berangkat dari rumah untuk menuju medan tempur ini, ibu saya telah berjanji bahwa ia akan berdoa untuk keselamatan saya setiap hari pada pukul 9 tepat." Wow, saudara, apa artinya? Dari kisah ilustrasi ini, sang tentara muda tadi percaya betapa kuasa doa itu luar biasa. Amin, saudara. Kuasa doa luar biasa. Dia tahu bahwa saat di mana pukul 9 ibunya berdoa, dia memberanikan dirinya keluar menolong kawannya. Karena dia tahu ada kuasa Tuhan yang tak terbatas yang bisa akan menjaga dia. Saudara, jadi hari ini saya mau bertanya, apakah Anda rindu mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas? Apakah Anda rindu mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa yang tak terbatas? Dorongan saya satu, tetaplah berdoa. Amin, saudara. Tetaplah berdoa. Siapapun di antara engkau yang hari ini mengalami pergumulan yang berat, siapapun di antara engkau yang hari ini mengalami sebuah tekanan yang berat, mari angkat tanganmu dan perkatakan, ada kuasa yang tak terbatas dalam hidupku. Ketika aku berdoa, ketika aku percaya, ketika aku memberikan hidupku pada Tuhan,
maka kuasa Tuhan itu tak terbatas. Saudara, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit, engkau yang lemah, mari letakkan satu tangan di hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Dia. Mari sepakat dengan saya, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Engkau ajaib Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Hari ini aku berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, yang mengangkat tangan dengan hati yang tulus. Engkau anugerahkan mereka kekuatan, anugerahkan mereka kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan hiburkan, yang kekurangan mari Tuhan Kau mencukupkan, bahkan lebih dari itu bawa mereka untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah firman-Mu hari ini akan menjadi rema yang kuat, termeterai dalam hidup mereka. Mereka akan bangkit dan menjadi pribadi umat Tuhan yang kokoh di akhir zaman. Hari-hari ini kami mau mengalami kuasa-Mu Tuhan, dan kami percaya ada kuasa Tuhan yang tak terbatas atas setiap doa-doa kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Deklarasi Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara jemaat Tuhan CST dimanapun kau berada, mari kini saatnya terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menudungi engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan engkau kemenangan dan kasih karunia yang daripada Allah. Tuhan membawa engkau semakin naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor ketika engkau mengikuti perintah-Nya. Dan biarlah persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.